Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang trauma benda tajam yang beranggotakan saya sendiri Amanah Kanastren dan teman saya Itsna Nurika dan Uswan Afifah. Trauma adalah suatu gangguan kerusakan yang mengakibatkan hilangnya atau putusnya kontinuitas dari jaringan tubuh akibat kerusakan atau ruda paksa. Trauma benda tajam adalah suatu keadaan yang disebabkan oleh kekerasan mekanik dari benda yang mempunyai permukaan tajam terhadap jaringan tubuh yang mengakibatkan luka atau cedera atau trauma. Ciri-ciri luka yang disebabkan benda tajam. Yang pertama, garis batas luka biasanya teratur, tepinya rata, dan sudutnya runcing. Yang kedua, bila dihubungkan akan menjadi rapat dan membentuk garis lurus atau sedikit lengkung. Yang ketiga, tebing luka rata dan tidak ada jembatan jaringan. Yang keempat, daerah di sekitar luka tidak memar. Macam-macam trauma benda tajam. Yang pertama, luka iris, yang kedua, luka tusuk, yang ketiga, luka bacok. Yang pertama adalah luka iris. Luka iris adalah luka yang dihasilkan ketika suatu benda dengan ujung yang tajam membuat kontak dengan kulit atau jaringan di bawahnya dengan arah gaya dalam kaitannya dengan kulit yang terjadi pada arah tangensial lebih atau kurang. Ciri utama luka iris dibanding luka akibat benda tajam lainnya adalah panjangnya melebihi kedalamannya, sebab terjadi akibat tekanan ringan benda tajam sewaktu digeserkan pada permukaan kulit. Panjang dan dalam luka iris sama sekali tidak menginformasikan ukuran benda tajam. Luka iris berukuran 3 cm bisa saja diakibatkan oleh pisau dapur berukuran 6 cm, pisau cukur berukuran 2 cm, atau bahkan sepotong pecahan kaca. Komplikasi atau sebab kematian pada luka iris yang pertama, terkena pembuluh darah kecil atau pembuluh darah besar. Kedua, banyaknya darah keluar lebih dari sepertiga volume darah. Yang ketiga adalah sepsis. Dan yang keempat adalah emboli. Yang kedua ada luka tusuk. Luka tusuk merupakan luka yang disebabkan oleh benda runcing, biasanya memiliki ujung yang tajam. Ketika benda tersebut dipaksa masuk ke kulit atau jaringan di bawahnya dengan arah gaya dalam sudut tegak lurus yang kurang lebih dengan kulit, memiliki ciri-ciri seperti yang pertama, luka tajam atau rata. Yang kedua, sudut luka tajam namun kurang tajam pada sisi yang tumpul. Yang ketiga, rambut terpotong ke dalam. Yang keempat, sekitar luka kadang terdapat memar. Yang kelima, ekimosis karena tusukan mengenai tangkai pisau. Yang keenam, kedalaman luka melebihi panjang luka. Selanjutnya, jenis-jenis luka tusuk. Yang pertama, luka tembus atau penetrating, yaitu senjata masuk ke tubuh menghasilkan hanya satu luka, yaitu luka masuk. Yang kedua, luka perforasi atau perforating, yaitu senjata masuk ke salah satu sisi tubuh akan keluar melalui sisi tubuh yang lain, menghasilkan dua luka. Yang pertama, luka masuk, yaitu masuk ke dalam tubuh dengan luka yang lebih besar. Yang kedua, luka keluar dari dalam tubuh dengan luka yang lebih kecil. Luka bacok. Luka bacok adalah luka akibat persentuhan benda tajam di mana yang menimbulkan dalam kurang lebih sama dengan panjang luka arah trauma kurang 4/5 dari permukaan kulit dan tergantung beratnya benda yang dipakai. Luka bacok memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama, ukurannya biasanya lebih besar. Kedua, tepi luka tergantung pada mata senjata, tajam atau kurang tajam. Makin tajam mata senjata yang digunakan, tepi luka yang ditimbulkan makin rata. Dan ketiga, sudut luka tergantung mata senjata yang digunakan. Penanganan. Yang pertama,
Wound cleansing, yaitu pencucian luka, merupakan bagian yang sangat penting dan dasar dari proses penyembuhan luka yang baik. Yang kedua, debridement, yaitu prosedur pengangkatan jaringan kulit mati, nekrotik yang terinfeksi. Yang ketiga, penutupan luka. Proses penutupan luka terjadi dalam beberapa tahapan. Yang keempat, medikamentosa, yaitu berkenaan dengan obat-obatan dalam pengobatan atau perawatan penyakit. Dan yang terakhir, memberi anti tetanus. Pencegahan luka tertusuk jarum dan benda tajam. Yang pertama, elimination of hazard, yaitu menghilangkan bahaya dari area tempat petugas bekerja. Hal ini dapat dilakukan bila kondisi memungkinkan. Kedua, engineering control, yaitu strategi yang dirancang untuk melindungi pekerja dari kondisi berbahaya dengan menempatkan penghalang antara pekerja dan bahaya atau dengan menghilangkan zat berbahaya melalui ventilasi udara. Yang ketiga, administrative control, yaitu bahaya dikendalikan dengan menyediakan prosedur operasi atau SOP, pengaturan jam kerja, dan lain-lain. Yang keempat, work practice control, prosedur tempat kerja yang dirancang untuk mengurangi potensi bahaya melalui pengolahan cara tugas harus dilakukan. Yang kelima, personal protective equipment, yaitu alat pelindung diri yang memiliki fungsi mengisolasi sebagian atau seluruh bagian tubuh untuk melindungi seseorang dari potensi bahaya di tempat kerja. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.